Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul burhan. Allahumma shalli wa sallim ala rasulika karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat diiringi salam juga tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dengan perjuangan beliau dan para sahabat beliau kita dapat mengenal betapa rahmatan lil alamin ajaran agama Islam sebagaimana yang menjadi keyakinan dan pengetahuan kita bersama. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah sholat subuh yang diberkati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita sudah berada pada tanggal 24 Sya'ban, kurang dari 1 minggu. Insya Allah kita akan kembali melaksanakan salah satu rukun Islam. Ada 2 bahkan rukun Islam yang kita akan kerjakan nanti di bulan suci Ramadan. Yang pertama tentu ibadah puasa di bulan suci Ramadan, dan yang kedua kewajiban zakat fitrah bagi siapapun yang bernyawa ataupun masih hidup, mulai dari awal ataupun seseorang yang lahir menjelang akhir daripada bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, menjadi penting kepada kita semua untuk mengetahui apa saja persiapan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah menjelang masuknya bulan suci Ramadan. Kita tahu bersama Nabi Muhammad menerima perintah wajibnya puasa di bulan suci Ramadan pada bulan Sya'ban, atau lebih tepatnya akhir-akhir daripada bulan Sya'ban pada tahun kedua Hijriah. Sesaat setelah Rasulullah menerima 3 ayat yang kemudian menjadi pengwajib kepada beliau, sahabat-sahabat beliau dan juga umat Rasulullah untuk berpuasa di bulan suci Ramadan, mulai dari surat Al-Baqarah 183
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dilanjutkan lagi dengan surat Al-Baqarah 154 ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra, dan seterusnya. Dan terakhir ditutup dengan surat Al-Baqarah 185, di mana pada ayat terakhir Allah Subhanahu wa taala lebih tegas lagi berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kemudian Allah berkata, faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang melihat hilal di awal bulan Ramadan, maka hendaknya esok harinya dia berpuasa. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sesaat setelah Nabi menerima ketiga ayat tadi, tidak menunggu lama, tidak menunggu keesokan harinya, pada hari yang sama juga Nabi meminta Bilal bin Rabah, kemudian juga Abdullah bin Umi Maktum, juga beberapa sahabat yang lainnya menyuruh agar semua para sahabat yang ada di kota Madinah pada saat itu berkumpul ke dalam Masjid Nabawi. Nabi Muhammad sadar betul waktu untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan sudah sangat dekat, sudah sangat mepet. Maka Nabi merasa penting untuk segera secepat mungkin menjelaskan kepada umatnya apa itu puasa Ramadan, bagaimana puasa Ramadan dilakukan, dan atas siapa saja puasa Ramadan itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkumpullah para sahabat, tidak butuh waktu lama. Para sahabat Nabi pun kemudian sudah berkumpul semuanya di dalam Masjid Nabawi. Nabi Muhammad pun kemudian meminta mereka duduk dekat-dekat, rapat-rapat dengan mimbarnya Rasulullah. Nabi berkata, uhdurul mimbar, duduklah kalian dekat-dekat dari mimbarku, jangan duduk menjauh, supaya pesannya bisa optimal sampai kepada para sahabatnya Rasulullah. Itu maka kemudian ditradisikan ya, di jamaah tabligh, kalau gurunya mau menyampaikan bayan, nah itu biasanya nggak akan disampaikan kecuali jamaahnya itu duduk rapat-rapat, duduk dekat berdekatan dengan meja tempat duduknya majelis taklim seorang guru yang akan menyampaikan bayan. Tapi kalau pengajian saya tidak apa-apa Bapak Ibu duduk jauh-jauh. Di luar masjid pun boleh sambil ngopi, asal setelah itu bagi-bagi kopinya. Tidak menjadi masalah. Yang penting semua mau ikut pengajian, apalagi di zaman kita sekarang dimudahkan dengan ada teknologi pengeras suara seperti mikrofon. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kemudian Nabi naik ke atas mimbar. Kita tahu bersama mimbarnya Nabi itu punya tiga anak tangga. Nah kali itu setiap kali Nabi Muhammad melangkahkan kakinya pada setiap anak-anak tangga mimbar beliau, Rasulullah SAW mengucapkan amin. Pada anak tangga pertama beliau mengucapkan amin. Naik lagi pada anak tangga kedua, kembali Rasulullah mengucapkan amin. Naik lagi pada anak tangga yang ketiga, kembali Nabi Muhammad mengucapkan kata amin. Baru pada saat Nabi berada di anak tangga ketiga, beliau berbalik menghadap kepada jamaah para sahabat, dan Rasulullah SAW menyampaikan khutbah penyambutan Ramadan pertama dalam sejarah Islam.
kita sering mendengar potongan-potongan isi khutbahnya Rasulullah yang sering disampaikan oleh mubalik kita, terutama dalam ceramah-ceramah Ramadan. Di antara potongan isi khutbahnya Rasulullah pada hari itu, Nabi Muhammad SAW berkata, "Ya ayyuhan nas, qad adzallakum syahrul azim, syahrul mubarak." Wahai umat manusia, telah datang kepada kalian satu bulan yang sangat agung, bulan yang penuh dan membawa banyak keberkahan. Dan siapapun Bapak Ibu pasti merasakan berkah di bulan suci Ramadan. Umat Islam sudah pasti merasakan yang namanya limpahan berkah di bulan suci Ramadan. Saya sering itu bertanya kepada salah satu langganan tempat saya minum air kelapa muda. Dia bercerita ke saya, sehari-hari kalau cuacanya terik kayak kemarin, itu laku menjual 500 buah kelapa muda. Tapi kalau cuacanya hujan seperti kemarin di bulan 12, terjual cuma 300 buah kelapa muda, itu sudah paling banyak. Saya tanya, kalau bulan suci Ramadan bagaimana? Kalau bulan suci Ramadan bisa laku 1.500 buah kelapa. Jadi bulan Ramadan itu pasti membawa berkah. Padahal di luar bulan suci Ramadan, pedagang kelapa muda itu jualannya hampir 12 jam. Mulai dari jam 9 pagi sampai malam jam 9 malam. Di bulan suci Ramadan dagangannya cuma 4-5 jam saja. Buka jam 3 siang, tutup menjelang maghrib. Tapi bisa terjual sebanyak 1.500 buah kelapa muda. Itu tidak lain merupakan keberkahan yang disebut oleh Rasulullah SAW di dalam hadis tadi. Kalau agama-agama lain Bapak Ibu, pada saat hari raya mereka liburnya 1 hari tanggal merah, syukur-syukur ada cuti bersama 2 hari. Kalau setelah kita berpuasa di bulan suci Ramadan, tanggal merahnya hari raya Idul Fitri 2 hari, cuti bersamanya 8 hari, bisa libur 10 hari. Itu salah satu keberkahan dari bulan suci Ramadan. Ada namanya THR, tunjangan hari raya. Seharusnya orang-orang Kristen dapat THR-nya waktu Natalan, orang Hindu waktu hari raya Nyepi, orang Konghucu seharusnya dapat THR-nya pada saat Imlek. Tapi tidak Bapak Ibu, semua THR itu dibayarkan pada saat hari raya Idul Fitri. Maka salah satu bulan yang paling banyak keberkahannya itu adalah bulan suci Ramadan. Rasulullah SAW kemudian berkata, "Ya ayuhan nas, qad atallakum syahrul azim, syahrul mubarak." Telah datang kepada kalian satu bulan yang agung, bulan yang penuh dengan keberkahan. Awwaluhu rahmah, awalnya banyak rahmat. Wa awsatuhu maghfirah, di tengah-tengahnya bulan Ramadan banyak pengampunan dari Allah. Wa akhiruhu itqun minan nar, dan akhir daripada bulan Ramadan itu merupakan pembebasan seorang hamba dari jerat api neraka jahanam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, seturunnya Nabi Muhammad dari mimbar, para sahabat ingin bertanya kepada Nabi, terutama mengenai kebiasaan baru. Setiap kali beliau naik anak tangga mimbar, beliau mengucapkan amin. Itu yang membuat para sahabat penasaran. Kemudian Anas bin Malik pun bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apa yang menyebabkan kamu hari ini setiap kali melangkahkan kaki atau
anak kakimu ke atas mimbar engkau mengucapkan kata amin. Maka Rasulullah SAW pun kemudian menjawab, pada saat saya mau naik ke anak tangga yang pertama, aradali Jibril, tiba-tiba malaikat Jibril mendatangiku. Tapi sayang para sahabat tidak bisa melihat malaikat Jibril, cuma Rasulullah SAW saja yang bisa melihat. Dan pada saat itu pula malaikat Jibril berdoa, dan setiap doanya malaikat Jibril diaminkan oleh Rasulullah SAW. Doa yang pertama, kebetulan pada saat kakinya Nabi memijak anak tangga yang pertama, Jibril alaihi salam berdoa, ba'daman adraka Ramadan falam yufar lahu fakultu amin. Celakalah orang yang mau masuk kepadanya bulan suci Ramadan, tapi dosanya sesama manusia belum saling memaafkan, maka doa itu segera diaminkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Bapak Ibu, ada anjuran yang tersirat dari cerita hadis tadi. Sebelum kita masuk bulan suci Ramadan, hendaknya saling memaafkan terlebih dahulu antara dosa kita dengan sesama manusia. Karena sebenarnya yang paling berat urusannya urusan dosa sesama manusia. Urusan dengan Allah itu paling gampang Bapak Ibu, asal kita tidak pernah menyekutukan Allah. Dosa-dosa yang lain itu gampang. Maksud saya mengatakan gampang itu bukan artinya mengecilkan perbuatan dosa kepada Allah, enggak. Itu ingin menunjukkan betapa luasnya pengampunan Allah, kasih sayang Allah kepada kita sebagai hambanya. Apapun dosa yang dilakukan oleh manusia, kalau tidak menyekutukan Allah, diterima semua maghfirahnya, diterima semua taubatnya. Rasulullah berkata dalam satu hadis, kullun nas khata wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap manusia pasti pernah buat dosa kepada Allah, tapi sebaik-baiknya pendosa itu orang yang mau bertaubat kepada Allah. At-taibu minadz dzambi kama la dzamba laha. Orang yang mau bertobat kepada Allah seolah-olah dia tidak pernah buat dosa. Itu kalau urusannya dengan Allah. Dosa-dosa kecil cukup dengan istighfar, dosa-dosa besar kita taubat dengan taubatan nasuha. Gampang itu, insya Allah Allah mengampuni semua dosa yang pernah dilakukan oleh umat manusia. Tapi dosa dengan sesama manusia itu berat Bapak Ibu. Karena manusia itu tidak selapang Allah, tidak semaha pengampunnya Allah. Kasih sayang dan rahmatnya tidak juga seluas kasih sayang dan rahmatnya Allah. Maka oleh sebab itulah didorong kita oleh Rasulullah untuk senang memaafkan antara sesama manusia, wabil khusus sebelum kita masuk ke bulan suci Ramadan. Jadi memaafkan itu bukan nanti waktu halal bihalal Idul Fitri, tapi kalau kita berkaca kepada hadis tadi, halal bihalal itu dilakukan bahkan sebelum dan menjelang masuknya kita bulan suci Ramadan. Ini masih ada barang 5-6 hari ke depan sebelum kita masuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Mari sama-sama kita gunakan waktu yang tersisa ini untuk mengamalkan hadis Nabi Muhammad SAW tadi. Salah satunya dengan saling memaafkan, ada salah maupun tanpa ada salah. Minta maaf itu tidak berarti membuat harga diri kita rendah. Justru orang yang enggan memaafkan orang lain itulah yang kehormatannya hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama.
Dan yang kedua Bapak Ibu, saat Nabi Muhammad naik anak tangga yang kedua, kembali malaikat Jibril alaihi salam berdoa, "Fa'uda man adrakal walidaihil kibaru aw ahaduhuma falam yabirru lahuma fakultu amin." Celakalah orang yang masih punya kedua orang tua atau salah satu dari kedua orang tuanya, tapi dia tidak pernah berbakti kepada kedua atau salah satu dari orang tuanya, maka doa itu juga segera diaminkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih.